Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Bu Retno kemana ya? Iran ngebom Israel kok nggak ada ya Bu Retno mengutuk? Kemarin waktu Rusia ngebom Ukraina juga nggak terdengar tuh Bu Retno mengutuk. Hamas tembakin ribuan roket ke Israel tiap tahun. Nggak ada juga kayaknya Bu Retno mengutuk. Nanti giliran Israel balas ngebom, baru Ibu Retno kelojotan mengutuk. Apa yang nggak boleh ngebom itu cuma Israel aja Bu? Kalau Iran dan Rusia boleh gitu ngebom negara orang? Gitu Bu, nanya doang. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Para pengutuk Israel di mana ya ketika Hamas pada 7 Oktober hampir 1.400 jiwa melayang. Namun Indonesia tidak mengutuk aksi Hamas tersebut. Kemudian Hizbullah kirim ke Israel roket, dan baru-baru ini adalah Iran secara masif melakukan aksi. Ibu Retno, di mana ya para pengutuk Israel? Di mana? Mengapa mereka tidak buka suara terkait dengan aksi Iran terhadap Israel? Teman-teman, itu sebabnya Permadi, dan teman-teman itulah sebabnya Permadi Arya mempertanyakan, Ibu Retno di mana? Ya, lagi ngapain Ibu Retno? Iran mengirim roket ke Israel, tetapi Ibu Retno diam dan membisu. Giliran Israel balas, wow, baru Ibu Retno keloncatan mengutuk Israel, saudara. Ini kan kocak, saudara. Kocak, seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi, ya. Tetapi ketika Israel melakukan pembalasan, maka barulah buka suara baru keloncatan mengutuk Israel. Oleh karena saudara, supaya kita tidak salah menerjemahkan, sebaiknya kita mendengarkan cuplikan video yang berikut ini. Nah, Dewatap kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Nah, UNIFIL juga menyampaikan statement, ini saya quote supaya teman-teman bisa tahu persis nuansnya. Quotation dari UNIFIL, "We remind the IDF and all actors of their obligation to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect inviolability of UN premises at all time. UNIFIL peacekeepers are present in South Lebanon to support a return to stability under Security Council mandate. Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. Jadi posisi UNIFIL, posisi PBB jelas. Nah rekan-rekan, semalam saya juga melakukan komunikasi dengan tim kita yang ada di PTRI New York. Nah perkembangannya Dewan Keamanan PBB tadi pagi saya kontak
Dewatap kita baru saja menyampaikan statement. Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing untuk membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York, yang berarti pagi tadi, makanya tadi pagi saya berkontak dengan New York waktu Vientiane. Pertemuan diadakan atas permintaan Perancis karena Perancis adalah pen holder untuk isu Lebanon dan UNIFIL. Untuk mensikapi eskalasi konflik di Lebanon, khususnya serangan Israel atas pasukan perdamaian UNIFIL di wilayah netral Blue Line. Indonesia diundang di dalam briefing tersebut, dan Indonesia sebagai salah satu country concern yang diminta untuk menyampaikan statement. Jadi briefing DK biasanya kalau ada negara-negara yang terkait dengan isunya, maka negara-negara yang bukan anggota PBB tersebut diundang untuk menyampaikan statement. Nah, Dewatap kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang teguh pada prinsip perdamaian tidak akan pernah gentar. Sebagai negara kontributor pasukan perdamaian PBB terbesar nomor 5 di dunia dan terbesar di UNIFIL, Indonesia akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-Undang Dasar 45. Peacekeepers Indonesia setia dengan mandatnya, dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk juga memastikan terjaganya mandat Dewan Keamanan dengan mengambil langkah konkret yang menjaga kredibilitas Dewan Keamanan. Nah, setelah acara briefing di Dewan Keamanan PBB dilanjutkan dengan konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian dari situs Metro TV, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi mendesak Amerika Serikat bertindak tegas jaga tugas UNIFIL di Lebanon. Ini terbaru ya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi mengangkat urgensi memperkuat multilateralisme untuk perdamaian dan stabilitas global dalam ASEAN Amerika Serikat ke-12 di Vientiane, Laos. Menteri Luar Negeri juga membahas serangan Israel ke markas UNIFIL yang ada di Lebanon. Serangan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel yaitu IDF terhadap pasukan pemeliharaan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan pada 10 Oktober 2024 melukai 2 pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia. Serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, tegas Retno dalam pidatonya dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jumat 11 Oktober 2024. Kita tidak bisa tinggal diam ketika simbol perdamaian internasional yaitu helm biru berada di bawah serangan langsung, tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap agar Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertindak tegas untuk memastikan UNIFIL dapat terus menjalankan tugas vitalnya di Lebanon Selatan. Pelanggaran hukum internasional yang terus terjadi tanpa konsekuensi yang berarti merupakan masalah serius yang merusak kredibilitas DKPBB, tambahnya. Lalu kemudian ada 3 prioritas kemitraan ASEAN Amerika Serikat. Dalam konteks kemitraan ASEAN Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengangkat 3 prioritas utama untuk kemitraan ASEAN Amerika Serikat ke depan. Pertama, kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas. Indonesia berharap dukungan Amerika Serikat terhadap ASEAN, outlook on the Indo-Pacific
untuk menjaga sentralitas ASEAN dan menghormati Treaty of Amity and Cooperation, gunanya untuk mewujudkan arsitektur kawasan yang inklusif. Kedua, pengembangan energi hijau. Retno mengatakan, sebagai salah satu pusat pertumbuhan global, ASEAN membutuhkan dukungan Amerika Serikat dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan pencapaian target pengurangan emisi. Ketiga, pengembangan ekonomi digital. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengharapkan kerjasama ASEAN Amerika Serikat dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan AI, termasuk dalam kejahatan cyber dan disinformasi, untuk memastikan penggunaannya yang aman dan bertanggung jawab. Lalu kemudian paling terakhir yaitu masalah perdamaian untuk Palestina. Menutup pidatonya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan harapan Indonesia agar Amerika Serikat terus mendorong tercapainya perdamaian bagi rakyat Palestina. Sebagai kekuatan global, Amerika Serikat harus berada di pihak yang benar dengan menolak impunitas, melindungi warga sipil, dan mendorong solusi dua negara yang komprehensif. Ya. Pungkas Retno. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bagaimana seorang Menteri Luar Negeri kita yaitu Ibu Retno Marsudi lagi-lagi mengecam dan bahkan mengutuk ya serangan yang dilakukan oleh pihak tentara militer Israel di Lebanon ya. Dan lagi-lagi ini saya pikir akan menjadi sebuah berita viral ya, karena ya Ibu Retno Marsudi begitu luar biasanya memberikan sebuah tanggapan-tanggapan ketika terjadi serangan dilakukan oleh Israel. Tetapi ketika ada yang namanya masalah-masalah di dalam negeri, betul-betul ibu ini tidak bisa bicara satu kata pun, ya kan? Walaupun memang dia tugasnya adalah untuk urusan luar negeri, tetapi paling tidak sebagai orang Indonesia, ya ibu ini juga bisa memberikan perhatiannya tentang masalah-masalah yang terjadi di Indonesia hari-hari ini. Teman-teman, silakan berikan komentarnya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habagyat, itu tadi kita sudah melihat cuplikan videonya, bagaimana Menlu mengutuk Israel. Lagi-lagi Israel yang dikutuk, saudara ya. Tiap saat kalau ada peperangan seperti ini, selalu dikutuk Israel. Tetapi di saat Israel diserang, semua pada tiarap, semua diam, tidak pernah bersuara. Bahkan banyak orang berdoa supaya kemenangan diberikan kepada pihak ini, supaya Israel dihancurkan, supaya Tuhan berpihak kepada ini dan membinasakan Israel. Banyak doa dipanjatkan oleh orang. Tetapi giliran Israel bangun dan mereka membalas, semua orang mengutuk, termasuk Menlu mengutuk Israel. Ingat, saya selalu ulang-ulang dan tidak pernah jemu-jemu. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk, dan siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Nah, ya, siapa yang mengutuk, dia akan terkutuk, dan siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Ini adalah firman Tuhan. Apa yang sudah tertulis, firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya, tidak pernah menyangkal firman-Nya. Selalu tergenapi setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Semua tergenapi. Dan kita bisa melihat negara-negara yang mengutuk Israel. Negara itu huru-hara, hancur, terjadi peperangan setiap saat, bahkan terjadi perang saudara. Rakyat tidak makmur, tidak ada keamanan di dalamnya, tidak ada kedamaian di dalamnya. Bahkan negara tersebut seperti negara kena kutuk. Negara itu mati, rakyatnya sangat sengsara. Jangan sampai Indonesia mengalami kesengsaraan seperti negara-negara yang mengutuk Israel. Negara-negara di Timur Tengah itu sudah banyak sekali, Bapak Ibu, yang kena kutuk. Ya, negara Yaman itu bagaimana negara itu miskinnya, gersang tanahnya itu. Itu negara Yaman, saudara. Ya, dan banyak lagi yang sudah hancur, yang dulunya itu sangat bagus, indah kotanya,
tiba-tiba hancur, saudaraku. Begitu juga ya negara-negara lain, banyak sekali sudah. Sudan, oh itu banyak. Dan kalau kita melihat Arab Saudi, bagaimana Arab Saudi sekarang diberkati, maju negaranya, makmur rakyatnya, damai, tentram, tenang semua rakyat Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka menjalin hubungan dengan Israel. Karena negara Israel itulah negara yang menjadi berkat. Ya. Negara yang sangat diberkati oleh Tuhan itu negara Israel. Negara yang sangat kecil tetapi Tuhan begitu sayang melindungi negara Israel. Seandainya perlindungan Tuhan tidak ada pada Israel, sudah lama hancur negara Israel itu. Tapi payung Tuhan begitu sempurna mempayungi Israel. Tangan Tuhan begitu kuat menjaga Israel dari serangan-serangan luar. Negara Israel itu adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu Israel. Maka siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Dan siapa yang mengutuki, maka dia akan dikutuki. Orang Kristen tidak ada yang mengutuk Israel karena tahu firman Tuhan. Orang Kristen tidak senang dengan peperangan. Tidak senang dengan kekacauan. Orang Kristen selalu berdoa. Baik kepada Israel, kepada Palestina, kepada Libanon. Kami berdoa juga supaya Libanon itu ada kedamaian. Rakyatnya makmur, damai, sukacita, peperangan segera berakhir. Tidak ada terjadi kekacauan. Begitu juga ke Israel. Kami berdoa supaya tidak ada peperangan. Damai, aman, makmur, tentram, rakyatnya tenang. Dan kami tidak akan mengutuk. Siapapun kami tidak mengutuk. Tetapi tidak ada orang Kristen yang mengutuk Israel. Kenapa? Karena Alkitab melarang kami untuk mengutuk Israel. Ketika kami tidak mengutuk Israel bukan berarti kami berpihak kepada Israel. Tidak. Kami hanya taat terhadap apa kata Alkitab. Kami taat terhadap firman Tuhan. Kami tidak mau mengutuk Israel karena Israel itulah biji mata Tuhan. Tetapi perlu saudara ketahui, Israel itu adalah orangnya tegar tengkuk. Kalau engkau sudah menembak Israel, dia akan membalas. Dia akan membalas. Tetapi kalau engkau tidak menembak Israel, dia tidak akan menembak engkau. Karena Israel memegang hukum Musa. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu Israel. Nah, makanya begitu Israel ditembak, dia langsung balas membabi buta. Kalau Israel tidak ditembak, dia tidak akan menembak. Seperti Palestina. Banyak Palestina dibantu oleh Israel. Bahkan air dipasok oleh Israel. Dan kita bisa melihat di media-media luar. Bagaimana rakyat Palestina itu bekerja di Israel. Banyak. Dan di sana itu hidup damai antara Israel dan rakyat Palestina. Tapi ada kelompok yang pemecah belah. Yang tidak senang dengan kedamaian. Dia ingin perang terus. Karena kalau dengan adanya perang, dia dapat dukungan. Kalau dia dapat dukungan, dia dapat cuan, cair uangnya itu. Dan dia berpikir bagaimana bisa perang. Nah, jadi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita selalu berdoa supaya Israel diberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Dan teman-teman, itulah dia cuplikan video dari Menlo yang mengutuk ke Israel. Ketika Israel dikirimkan roket oleh negara-negara yang melakukan aksi terhadap Israel, namun Menlo dan seluruh para pemimpin yang suka mengutuk ke Israel, mereka diam 1000 bahasa. Mereka diam dan membisu. Mereka seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi. Mereka seolah-olah tidak paham yang terjadi. Tetapi ketika Israel balas, baru mereka paham, baru mereka mengetahui, baru mereka seolah-olah paling paham. Dan disitulah baru mereka buka suara dan lalu mengutuk Israel. Nah, ini sungguh sangat kocak ya. Sungguh sangat kocak, saudara. Ya. Pertanyaannya, ada apa dengan mereka ini? Ada apa dengan pemimpin ini? Kok seolah-olah
mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal ketika negara-negara lain melakukan aksinya kepada Israel. Tetapi mengapa pada saat Israel melakukan pembalasan, kok di situ baru mereka paham, baru mereka mengetahui, baru mereka mengutuk? Nah ini kan kocak, kocak saudara. Ya saya mau katakan, mau jungkir balik pun, ya khusus Ibu Reno yang terhormat, mengutuk Israel tidak pernah mampan, tidak ada gunanya. Malah kutuk yang Anda katakan bisa kembali kepada diri Anda sendiri. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Permandi Arya. Ibu Reno di mana? Ibu Reno ngapain? Kenapa tidak tahu apa yang terjadi ketika Israel dikirimkan roket? Ya, nah teman-teman, Ibu Reno tadi bilang Indonesia mengutuk Israel. Saya mau katakan, apa yang disampaikan oleh Ibu Reno tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tidak. Sekali lagi, apa yang Ibu Reno sampaikan tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia mengutuk Israel. Tidak. Jadi jangan bawa-bawa nama Indonesia, Ibu. Kalau Ibu mau mengutuk, jangan atas nama Indonesia. Indonesia tidak mau dikutuk. Indonesia tidak mau kena kutuk. Nah teman-teman, kalau Ibu Menlu adil, harusnya aksi Hamas, aksi Hezbollah, dan aksi Iran, Ibu Menlu harus mengatakan hal yang sama dan mengutuk aksi mereka. Jangan hanya giliran Israel balas, baru keloncatan mengutuk Israel. Ini kan kelihatan keberpihakan Anda terhadap kejadian yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia non-blok harusnya tidak boleh dukung-mendukung dan berat sebelah. Indonesia harus menjadi juru damai antara negara tersebut. Jadi oleh sebab itu, di sini kita akan melihat katanya aksi kemanusiaan. Pada faktanya bukan aksi kemanusiaan, tetapi aksi keberpihakan. Oleh sebab itu, kiranya Indonesia terlepas daripada kutuk. Karena mengapa? Siapa yang mengutuk Israel, ia akan dikutuk. Siapa yang memberkati Israel, ia akan diberkati. Kalau mereka membawa-bawakan nama Indonesia, sekali lagi saya tegas ke bawah, kutukan yang disampaikan oleh Ibu Menlu tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman semua berkomentar di kolom komentar, dan komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.